Asyura tanggal 10 Muharram hanya 1 tahun saja. Kenapa kok bisa beda? Ya beda. Kenapa? Karena kalau di hari Arafah itu disebut hari yang diistimewakan Allah untuk Nabi dan umatnya. Lalu Nabi menyatakan begini, Siyamu yaumi Asyura. Di Sahih Muslim ada Nabi menyampaikan begini, Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffiru as-sanata allati qablahu. Begini dong, Mas. Kata Nabi, puasa 1 hari tanggal 10 di bulan Muharram ini adalah saya mohon kepada Allah untuk orang yang berpuasa di hari itu diampuni dosanya 1 tahun yang lewat. 1 tahun yang lewat. Maksudnya apa? Berpuasa di tanggal 1 hari di tanggal 10 bulan Muharram, bulan Asyura, atau disebut hari Asyura, dapat menghapus 1 tahun dosa-dosa kita yang telah lewat. Iya. Jangan kita terus nabung terus, ngumpulin terus, tiap hari, tiap malam ngumpulin dosa terus. Apaan mau kurangin dosa kita? Bagaimana kita malunya berjumpa dengan Allah nanti? Bagaimana kita malunya berjumpa dengan Allah nanti kalau kita membawa dosa yang banyak? Membawa dosa, malu berjumpa dengan Allah. Jangankan dengan Allah, Tuhan kita. Kita punya salah dengan orang. Lalu kita itu malunya luar biasa untuk ketemu dengan orang itu. Kenapa? Karena kita punya salah. Aib. Iya. Apalagi berjumpa dengan Allah, bagaimana malunya kita nanti? Gak ada banding. Oleh karena itu, berpuasa di hari Asyura dapat menghilangkan dosa 1 tahun yang lewat. Berpuasa di hari Arafah 1 hari dapat menghapus dosa 2 tahun, dosa 1 tahun yang lewat, dan dosa 1 tahun yang akan datang. Itu di hari Arafah. Kalau di hari Asyura 1 hari hanya menghapus dosa 1 tahun yang telah lewat. 1 tahun saja. Masih kalah dengan hari Arafah. Bayangkan berpuasa 1 hari di hari Arafah. Mudah-mudahan kita masih ada umur berpuasa lagi di hari Arafah. Ya, jangan amin saja. Nanti setelah sampai di hari Arafah tahun datang gak puasa. 2 tahun ya. Diampuni dosanya oleh Allah 2 tahun. Bayangkan kalau tiap tahun berpuasa di hari Arafah, 2 tahun habis, 2 tahun habis, 2 tahun habis, terus gitu. Apa harapannya? Agar kita mati dalam keadaan dosa-dosa kita habis. Habis. Kalau kita tiap hari ngumpulin uang enak dong. Tiap hari 100.000, tiap hari 100.000, tiap hari 100.000. Kalau sebulan 3 juta. Kalau dosa tiap hari dosa. Nanti bahaya kita ini. Malunya bagaimana nanti berjumpa dengan Allah? Hanya orang-orang yang jauh hatinya dengan Allah yang tidak mau bertobat. Hatinya jauh, hatinya sibuk dengan uang terus. Hatinya sibuk dengan selain Allah terus. Hatinya sibuk dengan jabatan terus. Sibuk dengan kerja terus. Sampai lupa sholat, sampai lupa Jumat, dan lain sebagainya. Itu hatinya nanti akan buta. Melupakan Allah terus. Nanti orang-orang yang banyak dosanya itu ya, kalau tidak dikurangin terus itu, kalau mau mati itu bahaya nanti. Kenapa? Karena kita itu belum tentu matinya husnul khotimah. Belum tentu kita itu mati dalam keadaan bersujud kepada Allah. Belum tentu matinya kita itu berzikir kepada Allah. Belum tentu. Bisa saja kita mati itu apa isuan? Pakai kurang ajar mati. Iya. Bisa saja, mungkin saja kita mati dalam keadaan sedang mabuk. Bisa saja kita mati dalam keadaan sedang berzina. Bisa saja kita mati dalam keadaan sedang nyabu. Bisa saja kita mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja kita mati dalam keadaan kafir. Bisa saja. Semua tidak ada yang tahu. Maka bagaimana caranya kita husnul khotimah?
kita harus mendekat kepada Allah. Karena yang menguasai, yang menentukan itu adalah Allah. Mati baik, mati jelek, mati suul khotimah, mati husnul khotimah, itu hanya Allah yang menentukan. Mendekatlah kepada Allah. Mendekatlah kepada Allah. Mendekatlah kepada Allah. Mendekat kepada Allah. Ya beda dong. Satu hari di hari Arafah 2 tahun dosa dihapus. Kalau di Asyura tanggal 10 Muharram hanya 1 tahun saja. Kenapa kok bisa beda? Ya beda. Kenapa? Karena kalau di hari Arafah itu disebut hari yang diistimewakan Allah untuk Nabi dan umatnya. Sedangkan di hari tanggal 10 bulan Syuro adalah untuk Nabi dan umatnya dan nabi-nabi yang lain dan umat-umat yang lain. Kambulan dan lain macam. Kambul deh. Kalau puasa Arafah ini spesial untuk Nabi dan umatnya. Gak ada umat lain itu punya puasa seperti itu, gak ada. Gak ada. Untuk apa berpuasa ya? Untuk sakti ya? Enggak, apa sakti itu? Untuk apa kita berpuasa? Untuk sakti. Buat apa sakti itu? Setan itu sakti, jin itu sakti, enggak kita lihat kok. Iya. Biar banyak tamunya ya, biar banyak tamunya datang. Apa kompleks semua itu banyak tamunya dong? Biar mati. Oh, lar mati ke. Untuk apa? Untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk yang lain, bukan untuk kaya, orang kafir kaya. Tidak, untuk kita mendapatkan ampunan dan ridho Allah, itu saja. Itu saja. Tidak ada tujuan yang lain. Al-hikmatu fi kauni al-hikmatu fi kauni shaumi yaumi Arafah bi sanataini wa asyura bi sanatin. Hikmah atau kesimpulan daripada berbedanya berpuasa satu hari dari Arafah bisa menghapus dosa 2 tahun. Kalau di tanggal 10 bulan Syuro Muharram bisa menghapus 1 tahun. Inna Arafata yaumun Muhammadiyun. Karena di hari Arafah adalah hari spesial untuk Nabi dan umatnya. Yakni anna saumahu mukhtasun bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa asyura atau wa asyura yaumun musawiyun. Wa nabiyuna Muhammadin afdhalul anbiya salawatullah wa salamuhu alaihim ajmain fakana yaumuhu bi sanataini fakana shaumuhu bi sanataini. Maka kalau berpuasa di hari Arafah dosa 2 tahun diampuni oleh Allah. Karena di hari Arafah hari yang spesial istimewa untuk Nabi dan umatnya, tidak untuk umat-umat yang lain. Kalau di hari Asyura puasa 1 hari di tanggal 10 bulan Asyura yang diampuni oleh Allah dosanya hanya 1 tahun. Kenapa? Karena di hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram atau bulan Syuro itu adalah hari yang istimewa untuk Nabi Musa dan umatnya dan juga umat Nabi. Jadi spesial untuk Nabi Muhammad kalau di hari Arafah. Kalau hari tanggal 10 di hari Asyura atau bulan Muharram itu spesial untuk Nabi Musa. Sedangkan Nabi Muhammad lebih mulia daripada Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain. Maka tentunya pahalanya lebih besar yang spesial khusus untuk Nabi dan umatnya daripada nabi-nabi yang lain. Itu dijelaskan dalam kitab Mu'nil Muhtaj juz 1 halaman 46, Hasyial Jaman ala Syahil Minhaj juz 3 halaman 344. Lalu juga dikutip di dalam kitab Asnal Matalib Syarhu Raudhut Thalib juz 3 halaman 63 tentang pernyataan itu tadi di depan. Jadi marilah kita berpuasa. Kalau nggak bisa 2 hari, 1 hari bagaimana? Tetap dapat pahala. Walaupun 1 hari tetap dapat pahala. Jadi buatlah kebaikan-kebaikan yang banyak di tanggal 10 bulan Muharram itu. Ada cerita begini. Dulu saya cerita ini ambil di kitab An-Nawadir. Kitab An-Nawadir halaman An-Nawadir karangan daripada Al-Imam Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Quljubi. Wafat pada tahun 1600
Hijriah. Agak begini. Dulu ada seorang raja, rajanya itu Islam. Ada penguasa, ada seorang aparat negara. Orangnya Islam. Islam. Hakim, anggaplah hakim, orangnya Islam. Qadhi, hakim. Orangnya Islam. Anggaplah menteri agama. Kalau di sini orangnya Islam. Ada orang fakir miskin datang ke rumahnya, punya anak banyak, kelaparan. Anaknya banyak, kelaparan. Yang orang fakir miskin itu datang ke rumahnya si pejabat itu, nangis, minta sumbangan. Anak saya lapar. Itu orang Islam yang jadi hakim, yang jadi pemerintah itu, yang jadi kementerian itu, yang jadi hakim itu nggak mau bantu, malah ngata-ngatain kok. Karena orang kaya begitu kadang, kok melulu minta anak, kan begitu kadang sebagian itu, tapi tidak semuanya, mungkin sebagian. Lalu orang yang fakir miskin itu pulang ke rumahnya. Rumahnya dekat dengan orang Nasrani. Dekat dengan orang Kristen. Pulang si orang fakir dari rumahnya pejabat itu ke rumahnya. Dia nggak bawa apa-apa. Setelah sampai ke rumahnya, semuanya anaknya nangis kok. Lalu orang tuanya nangis juga. Nggak ada yang mau dimakan. Kejadian yang nangis seperti itu dilihat oleh orang Nasrani. Yaitu orang Kristen. Lalu hatinya itu kasihan. Lalu didekati oleh orang Kristen itu. Kenapa kamu nangis begini? Kok anaknya nangis semua? Kenapa ya? Lalu dia jawab, saya barusan datang ke rumahnya Bapak pejabat. Saya mau minta nggak dikasih, mau hutang pun saya nggak dikasih. Anak saya nangis seperti ini, kelaparan. Hatinya orang Kristen Nasrani itu nangis. Ya tunggu sebentar. Pulang ke rumahnya, ambil uang. Langsung ambil uang 20 dirham. Dan bawa makanan lagi. Ini ya, kata orang Kristen itu, ini ya kamu belanjakan, ini kamu makan dengan anak-anaknya, ya kasihan. Lalu di tengah malam, keesokan harinya, si pejabat orang Islam itu bermimpi. Tidur di waktu tengah malam bermimpi begini. Irfa ra'saka farafa'ah. Hei pejabat, angkat kepalamu itu. Di dalam mimpinya, diangkat kepalanya, melihat ke atas ke langit. Ada istana besar sekali. Batanya terdiri dari emas dan perak. Indah sekali istananya itu. Besar sekali, indah sekali, mewah sekali istana itu. Lalu berkata, untuk apa? Untuk siapa? Istana yang besar, istana yang mewah, yang megah ini untuk siapa ya? Bertanya di dalam mimpinya. Lalu dijawab, untuk kamu, kalau kamu bisa membantu orang yang lemah, orang yang fakir miskin. Terkejut itu bangun. Belum bangun itu. Lalu bertanya lagi, kalau bukan untuk saya, untuk siapa? Katanya, untuk orang Nasrani yang membantu orang itu tadi yang ditolak oleh kamu itu. Lalu terkejut bangun. Dicari rumahnya orang Nasrani itu. Di dalam pikirannya, di dalam otaknya terpikir, masa orang kafir dikasih balasan rumah yang seperti itu, istana megahnya seperti itu, gak masuk akal katanya. Pergi ke rumahnya si orang Nasrani Kristen itu. Bertanya, apa yang kamu lakukan? Kok kamu punya balasan yang mewah sekali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Enggak ada yang kamu lakukan. Enggak, pasti ada. Iya, satu hanya. Apa yang kamu lakukan? Orang tetangga saya ini nangis kelaparan dengan anaknya, mau minta bantuan sama pejabat, enggak dikasih. Enggak tahu kalau itu pejabatnya, enggak tahu. Lalu gimana? Saya kasih uang 20 dirham. Lalu yang orang Islam, pejabat yang Islam itu berkata, begini saja ya, yang 20 dirham saya ganti dengan uang 100.000 dirham. Katanya bapak pejabatnya itu, karena ingin balasan yang itu, yang mewah itu. Bagaimana kata orang Nasrani? Jangankan hanya uang 100.000 dirham,
sebumi ini penuh dengan emas digantikan untuk yang saya bantukan, itu saya gak mau katanya. Dan ingat wahai bapak pejabat katanya, ushiduka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, gitu. Saksikan ya wahai bapak pejabat, saya sekarang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Lalu orang itu mati. Subhanallah. Memang balasannya sudah disiapkan oleh Allah. Rumah yang besar sekali, mewah sekali, megah sekali, indah sekali, gak ada bandingnya di dunia ini. Bayangkan batanya saja dari emas dan perak. Bata, kalau bata begini, kalau emas berapa dan? Lalu yang kaya itu ya, yang kaya itu bapak pejabat, karena sudah tahu balasannya seperti itu, yang 20 dirham mau diganti 100.000 dirham. Ya gak mau. Kok orang kaya mau tahu balasan, mau tahu balasannya dulu baru mau. Jangan begitu. Kapan itu terjadi? Itu terjadi tepat tanggal 10 bulan Muharram.